Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya hari ini senang sekali bisa membagikan firman untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersyukur serta berdoa agar kiranya kebenaran firman pada hari ini bisa menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sebab saya percaya hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya mendengar banyak orang yang stres. Bahkan kemarin waktu saya jalan-jalan di pinggir pantai, ada seorang penjual kelapa muda yang menceritakan ada orang yang mau bunuh diri karena stres. Survei juga membuktikan COVID-19 ini telah membawa dampak yang buruk bagi banyak orang. Ada orang-orang yang pada saat ini tidak bisa bersukacita oleh karena kehilangan mata pencarian, kehilangan pelayanan, kehilangan usaha. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya ingin membawakan sebuah kebenaran yang saya yakin kebenaran ini bisa menguatkan iman kita. Kebenaran ini bisa meningkatkan ketabahan hati kita. Saudara-saudara, saya percaya apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah sebabnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, saya mau mengajak saudara-saudara berdoa. Mari kita berdoa agar firman pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar hari ini Roh-Mu menuntun kami untuk bisa mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan menguatkan iman kami, yang akan merubah kelakuan kami, yang akan memulihkan pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, topik pagi hari ini saya akan bawakan sebuah rahasia bagaimana bisa hidup bersukacita ketika keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa menjaga sukacita ketika di sekeliling kita segalanya seperti melawan arah kehidupan kita. Bagaimana tetap menjaga kebahagiaan ketika ada banyak persoalan datang dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, secara logika, secara manusia nampaknya agak sulit sekali. Bagaimana bisa bersukacita Pak Paulus? Saya baru kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya bisa bersukacita Pak Paulus? Pelayanan saya terpaksa harus dihentikan. Bagaimana saya bisa bersukacita Pak? Saya baru saja dikhianati oleh suami saya. Saudara-saudara, saya bisa memaklumi apa yang saudara tanyakan. Karena itulah logika manusia alamiah kita ketika kita dizolimi, ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan kehilangan kebahagiaan. Tetapi saya menemukan ada sebuah perikop atau ayat firman Tuhan yang ditulis oleh seorang yang sedang menderita. Dia sedang dirantai kakinya, tangannya, tinggal di penjara. Umurnya sudah uzur, di musim dingin. Dia menderita penyakit di mana matanya ada kanker. Tapi di tengah-tengah kesulitan dan tantangan serta himpitan, dia masih bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan suratnya itu bunyinya luar biasa. Kalau saudara membaca kitab Filipi atau surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, saudara akan menemukan satu surat yang di dalamnya ada 16 kali bersukacitalah, bersukacitalah, bergembiralah, saudara-saudara. Padahal dia sedang dalam keadaan tersiksa, dia menderita, dia teraniaya, dia sedang menanti eksekusi untuk dihukum mati.
Wow, itu berarti bersuka cita dalam situasi apa saja bisa dialami oleh kita semua. Kalau tidak percaya, saudara, mari kita membaca suratnya Rasul Paulus yang ada di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat, Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi, saya berkata, bergembiralah. Wow. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Tuhan mengatakan semoga kalian selalu, always, selalu. Semoga kalian selalu bersuka cita. Alasannya apa? Bukan karena baru dapat lotre, bukan karena baru dapat hadiah, bukan karena baru naik pangkat, bukan karena baru gajian, bukan karena baru dapat rezeki nomplok, bukan. Kalian selalu bergembira karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Ini nasihat Rasul Paulus untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, landasan kita bersuka cita bukan sesuatu yang datang dari luar seperti dapat hadiah, dibelikan mobil baru, baru menikah, dapat lotre, atau saudara baru mengalami kenaikan pangkat. Bukan itu. Rasul Paulus mengatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi alasan pertama yang bisa membuat Anda hidup bersuka cita dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah selalu membuat keputusan bersatu dengan Tuhan. Wow. Saudara-saudara, dan ini paralel. Ini segaris dengan apa yang Yesus katakan. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, Bapa akan memberikannya. Dengan demikian kamu menghasilkan buah dan orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, cara terbaik untuk hidup dalam sukacita adalah berjalan bersama dengan Dia yang memiliki sukacita, yaitu Tuhan. Maka jangan heran kalau Yesus pernah mengatakan, "Are you tired? Are you worn out? Are you burn out? Apakah Anda letih? Anda lesu? Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi cara paling mudah untuk engkau hidup dalam sukacita adalah tinggal di dalam Kristus. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan, sebab di dalam Kristus ada hikmat, ada penghiburan dari roh, ada kasih mesra. Anda berhak mengalami segala yang dimiliki oleh Tuhan waktu Anda memutuskan untuk hidup di dalam Kristus. Haleluya. Maka saya tidak heran ketika Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Mengenal kasih-Nya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Allah. Karena kalau kita sudah hidup di dalam kasih-Nya, saudara berhak untuk mengalami segala yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudara-saudara, saya selalu teringat apa yang diucapkan oleh Yohanes di dalam pasal 1 ayat yang ke-16. Out of His fullness, you have the right to receive grace upon grace upon grace. Dari kepenuhan Allah, Anda berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Maka kalau kita tinggal di dalam Kristus, Anda punya akses untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Mujizat demi mujizat demi mujizat. Kekuatan demi kekuatan demi kekuatan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita ketika kita bersatu dengan Tuhan. Haleluya. Saya bisa membayangkan begini. Kalau hari ini saya diajak jalan-jalan oleh Tuhan Yesus.
Kemudian dia mengajak saya kemanapun juga. Tidak ada alasan untuk saya mengeluh. Tidak ada alasan untuk saya komplain. Tidak ada alasan untuk saya marah karena Tuhan pasti akan memenuhi segala yang saya perlukan. Kalau saya menghadapi tantangan badai, Tuhan pasti akan meneduhkan badai itu. Kalau ada orang yang memusuhi, Tuhan pasti akan berperang bagi kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersukacita untuk hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sukacita di wajahmu? Sukacita atau joy itu lahir dari dalam. Joy of Lord adalah sukacita yang datang karena kita bersatu dengan Tuhan. Sedangkan happiness tergantung dari what happened. Tergantung apa yang dari luar. Baru terima gaji, happy. Itu happiness. Baru terima hadiah, happy. Itu happiness. Tapi the joy of the Lord, sukacita, itu datang dari dalam. Karena apa? Kita bersatu dengan Tuhan. Haleluya. Rahasia yang kedua, bagaimana kita terus hidup bersukacita menurut Rasul Paulus? Melakukan kebaikan. Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal 4 ayat yang berikutnya, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Perhatikan baik-baik. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kalau saudara ingin hidup bersukacita, kalau Anda ingin setiap hari menemukan makna, kalau Anda setiap hari ingin merasakan kebahagiaan dalam hati, lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan yang engkau berikan untuk mereka yang layak menerimanya, kebaikan itu memberikan sukacita yang tidak bisa dibayar oleh uang. Maka Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada kita, supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan adalah sifat ilahi. Maka pada waktu kita melakukan kebaikan, kita sedang mencerminkan sifat Allah dalam kehidupan kita. Kita sedang memancarkan cahaya ilahi melalui perbuatan kita kepada mereka yang berhak menerimanya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Kapan terakhir kali saudara melakukan kebaikan? Saya mengajak saudara-saudara setiap hari keluar dari rumah. Coba bertemu dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan ketika Anda mengulurkan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan, apa reaksi mereka? Sukacita. Dan pada waktu Anda melihat wajah mereka bersukacita, Anda akan lebih bersukacita. Haleluya. Saudara-saudara, kapan hari saya naik sepeda keliling kota Denpasar, saudara-saudara, dan sementara saya naik sepeda, saya melihat di depan ada bapak-bapak tua yang sedang berjualan kursi, meja, dan dia berjalan kaki menuntun dengan gerobaknya. Dan saya lihat dia istirahat di bawah pohon dalam keadaan berkeringat dan seperti dalam situasi yang sangat mengenaskan. Maka saya tergerak hati, saya berhenti dari sepeda, saya mendekati bapak yang sedang istirahat di bawah pohon. Saya mengulurkan tangan saya dengan berkat yang ada di tangan saya. Saya bilang, Pak, untuk beli makan dan beli minum. Pada waktu dia melihat ada warna merah di tangannya, saudara, dia langsung mengatakan, Suksma, terima kasih Pak, terima kasih. Tidak habis-habisnya. Langsung dia mendoakan saya. Saya berdoa supaya Bapak dilimpahi dengan rezeki. Waduh, panjang lebar doanya. Dia bahagia, saya lebih bahagia. Saya menyelesaikan olahraga, saya naik sepeda dengan senyum. Dan saya bahagia, lebih bahagia daripada Bapak yang menerima tadi. Saudara-saudara, hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Maka satu-satunya cara untuk menggunakan hidup ini supaya bermakna dan masih bisa dinikmati waktu kita masuk di dalam kekekalan, lakukanlah kebaikan.
Karena kebaikan itu mendatangkan sukacita. Amin. Seminggu yang lalu kami mendengar bahwa anak-anak di Panti Asuhan Sumba Barat kesulitan HP untuk sekolah online. Kami berdoa dan dengan cara yang luar biasa bekerja sama dengan yayasan kami bisa membelikan 10 HP untuk anak-anak panti. Dan pada waktu mereka menerima HP dan bisa belajar online, satu demi satu mereka mengucapkan terima kasih karena sudah bisa belajar pakai HP katanya. Oh saudara-saudara, waktu saya melihat mereka bahagia karena punya HP, saya jauh lebih bahagia. Maka hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kebahagiaan itu didapatkan bukan dengan mengumpulkan. Kebahagiaan itu didapatkan dengan membagikan. Maka jangan pernah jadi orang pelit di dalam hidup ini. Karena saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Katakan amin. Amin. Amin saudara. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Haleluya. Amin. Itulah sebabnya saudara, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, menurut Rasul Paulus, untuk menjaga kehidupan yang bahagia adalah jangan menyimpan khawatir. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Kalau saudara ingin hidup dalam sukacita, jangan pernah menyimpan rasa khawatir di dalam hati. Karena khawatir itu merampok sukacita Anda. Saya belum pernah lihat orang khawatir bahagia, saudara. Coba perhatikan baik-baik. Adakah orang-orang yang sedang cemas, khawatir, aduh bagaimana Pak ya? Aduh bagaimana? Yang saya tahu, orang yang khawatir itu wajahnya tegang, ya kan? Kemudian lama-lama kusut karena kurang tidur. Kemudian suka mengeluh karena pusing, jarang tidur, saudara. Dan akibatnya bisa sakit. Waspadai khawatir dalam hati saudara. Karena khawatir itu merampok sukacita dalam hidup saudara. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Semoga ini bisa menolong saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada pencuri datang ke rumahmu, mengetuk, permisi, saya pencuri. Bolehkah saya menginap di rumah Bapak atau Ibu? Nah, kalau saudara kedatangan seorang pencuri yang mau numpang tidur di rumah Anda, dan dia jelas-jelas mengaku, saya pencuri. Saudara mau izinkan dia singgah di rumah saudara atau nginap di rumah saudara? Saya akan mengatakan, mohon maaf, tidak. Saya tidak akan pernah mengizinkan pencuri tinggal di rumah saya. Nah, mengapa saya tidak mengizinkan? Karena pasti saya tidak bisa tidur. Mengapa? Karena ada pencuri di rumah saya. Jangan-jangan dia akan ambil HP saya. Jangan-jangan dia akan ambil TV saya. Jangan-jangan dia akan mengambil harta saya. Jadi, sorry pencuri. Saya tidak akan mengizinkan Anda. Mungkin Anda tidur saja di kantor polisi. Saudara-saudara. Menyimpan khawatir. Itu seperti mengizinkan pencuri tinggal di rumah saudara. Anda pasti tidak akan bahagia. Anda tidak akan bersuka cita. Anda pasti tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Anda akan kehilangan ketenangan gara-gara menyimpan kekhawatiran. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu khawatir. Karena khawatir itu berbahaya. Saudara-saudara, ada ilustrasi mengenai seorang penabur yang menabur benih. Benih itu kemudian tumbuh, tapi akhirnya benih itu mati karena dicepet oleh ilalang, tanaman-tanaman yang lain, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Sama, firman itu datang, tetapi firman itu tidak bertumbuh, tidak berdampak, karena dicepet oleh kekhawatiran.
Kekhawatiran itu berbahaya untuk hidup Anda, iman Anda, pernikahan Anda, usaha Anda, pelayanan Anda. Janganlah kamu khawatir. Rasul Paulus mengatakan, talk to God. Bicara kepada Allah, jangan ngomong ke sana kemari. Aduh nanti bagaimana? Aduh nanti bagaimana? Aduh nanti bagaimana? Saudara-saudara, firman Allah tadi mengatakan, janganlah menyimpan kekhawatiran. Janganlah khawatir mengenai apapun, apa saja, jangan. Nanti anak saya bagaimana? Nanti suami saya kalau lari dengan wanita yang lain bagaimana? Oh nanti bagaimana kalau Denpasar atau Jakarta ini banjir? Bagaimana kalau nanti? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Akhirnya saudara, saya mau memberitahu, orang yang khawatir adalah orang yang sedang meragukan keberadaan Allah. Maka khawatir itu dosa. Pada waktu Anda khawatir, Anda tidak beda dengan seorang ateis. Mengapa? Karena Anda pikir Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa dengan kehidupan saya. Maka khawatir itu berbahaya bagi iman Anda. Saudara tahu, khawatir dan iman itu seperti timbangan duduk. Kalau saudara ke pasar beli sayur ada timbangan duduk, ya kan? Kalau khawatirnya banyak, imannya hilang. Kalau imannya kuat, khawatirnya hilang. Anda tidak bisa khawatir dan beriman bersamaan. Anda tidak bisa bersuka cita dan khawatir dalam waktu yang sama. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Anda setiap hari harus mengoreksi hati Anda. Adakah kekhawatiran di dalam hati saya? Kalau ada kekhawatiran, saudara-saudara, segeralah datang kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Caranya bagaimana Pak Paulus? Saya serahkan kepada Tuhan. Saya khawatir nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana masa depan mereka, nanti bagaimana masa depan pelayanan Mercy Indonesia kalau COVID ini tidak selesai-selesai, saudara-saudara. Kadang-kadang ada khawatir. Tetapi kalau saya terus khawatir, saya rugi. Karena 84% yang saya khawatirkan tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi kalau saudara khawatir, survei membuktikan 84% yang Anda khawatirkan itu tidak jadi kenyataan. Dan sebagian yang Anda khawatirkan Tuhan bisa menolong kita. Jadi itulah sebabnya ada yang mengatakan orang yang khawatir itu masuk dalam golongan orang bodoh. Karena apa? Anda sedang mengizinkan masa lalu dan masa depan mengintervensi masa kini Anda. Yesus mengatakan, bukankah hari esok sudah punya kesusahannya sendiri? Kamu saja tidak tahu apakah hari esok masih Anda akan miliki atau tidak. Kenapa Anda khawatirkan? Hari ini, kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Jangan selalu memikirkan hari esok, kemudian kita kehilangan sukacita hari ini. Amin. Haleluya. Kalau saya dan Anda mau hitung-hitungannya, apa sih yang bisa kita khawatirkan? Banyak. Kalau kita mau izinkan masa depan mengintervensi hari ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita hari ini. Bagaimana bayar rumah, bagaimana kredit mobil, bagaimana kalau kena PHK, bagaimana kalau tidak ada mujizat, bagaimana lama-lama akhirnya saudara bagaimana, tidak bisa tidur, sistem kekebalan tubuh turun, Anda gampang penyakitan, kemudian Anda masuk rumah sakit, kemudian Anda tidak bisa melanjutkan kehidupan, maka benarlah apa kata Tuhan. Apakah dengan khawatir kamu bisa menambahkan umurmu sehasta saja? Tidak bisa. Khawatir tidak memperpanjang umur. Khawatir memperpendek umur. Maka benar apa kata Rasul Paulus. Janganlah khawatir mengenai apapun. Mengenai apapun. Mengenai keuangan, mengenai jodoh, mengenai pernikahan, mengenai masa depan, mengenai pekerjaan. Apapun. Karena Tuhan sanggup menolong saudara dalam bidang apapun. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara. Maka serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Segala artinya semua. Semua artinya segala. Tidak ada yang tidak masuk di dalam pemeliharaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Saya tahu dalam situasi COVID-19 ada banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Saya tahu di negara-negara tertentu tingkat bunuh diri begitu tinggi sekarang ini. Saya tahu ada banyak pernikahan-pernikahan yang berakhir dengan perceraian gara-gara COVID ini. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita serahkan segenap hidup kita kepadanya. Dan Rasul Paulus mengatakan, talk to God. Sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Karena apa landasannya? Landasannya Allahku mengetahui segala keperluan. Apa alasannya? Dia adalah lebih dari cukup, El Shaddai. Saudara-saudara, maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Dan Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Aku tahu apa artinya itu kelimpahan, apa artinya kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka kalau kita bersatu dengan Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita dalam situasi apa saja. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Yang keempat, perhatikan baik-baik apa kata Rasul Paulus. Yang keempat, untuk tetap hidup dalam bersuka cita, saudara. Saudara harus berpikir positif. Berusaha dalam situasi yang negatif, berpikir yang positif. Karena perasaanmu adalah produk dari pikiranmu. Apa yang Anda rasa adalah hasil daripada apa yang Anda pikirkan. Maka ketika kita berpikir positif dalam situasi yang negatif, kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa bahagia, kita masih bisa bersuka cita dalam situasi apa saja. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis dan baik. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Ini surat Rasul Paulus yang sedang dipenjara, menantikan eksekusi hukuman mati di musim dingin dan dia sedang menderita penyakit. Dia mengirimkan surat untuk jemaat di Filipi. Surat ucapan terima kasih yang disertai dengan sebuah kalimat, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal yang bernilai, yang patut dipuji. Saudara-saudara, cara yang paling baik untuk menjaga hati kita tetap bersuka cita adalah menjaga pikiran. Above all else, guard your heart. Lebih daripada yang lain, waspadalah, saudara-saudara, jagalah pikiran Anda dari hal-hal yang bisa mencuri sukacita Anda. Apa itu? Gosip, hoak, fitnah, kata-kata yang tidak memuji Tuhan, kata-kata yang tidak membangun. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang tidak perlu harus dipikirkan. Kalau orang ngomongin Anda, orang fitnah Anda, orang memberitakan yang buruk tentang Anda, tidak perlu harus ditanggapi. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang ngomong gosipin orang lain, jangan ditanggapi. Maka saringlah segala sesuatu yang masuk di otak saudara. Guard your heart. Waspadai pikiran Anda. Dan Rasul Paulus sudah memberikan patokan. Yang berhak untuk dipikirkan adalah semua yang dipuji, yang layak dipuji. Semua yang bernilai, semua yang benar, semua yang adil, semua yang murni, semua yang manis, semua yang baik. Pikirkanlah itu. Amin. Dan hasilnya apa kalau kita sudah memikirkan itu? Oh, saudara-saudara, inilah yang hasilnya. Maka damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiran yang sudah bersatu dengan Kristus. Dampak dari pikiran yang baik,
dampak dari melakukan kebaikan pada saat tidak baik, dampak dari bersatu dengan Tuhan, dampak dari meninggalkan kekhawatiran adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidup Anda. Haleluya. Saya berdoa saudara agar kiranya kebenaran firman Allah ini akan menemplak kita, mengoreksi perilaku kita, membangun iman kita, menguji hati kita, sehingga siang hari ini kita jujur. Adakah Anda bisa bersuka cita? Masihkah Anda bisa bergembira dan berbahagia di tengah-tengah situasi ini? Kalau tidak, segera mengambil keputusan, saya mau bersatu dengan Kristus. Amin. Saya mau melepaskan segala kekhawatiran. Saya mau keluar dan berbuat kebaikan. Dan saya mau menggunakan penyaring atau filter untuk pikiran dan hati saya. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan hal-hal negatif mencuri sukacita dalam hidup saya. Haleluya. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara mengatakan, Pak Paulus, sudah lama sekali sejak COVID-19 ini saya tidak bisa senyum. Saya tidak bisa tertawa, saya kurang tidur, kesehatan saya menurun. Saya takut nanti bagaimana dengan anak saya. Takut dengan pelayanan dan pekerjaan saya. Saya takut bagaimana. Dengar baik-baik. Yesus hidup, saudara. Tuhan Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Dia masih mengontrol sejarah umat manusia. Dia masih mengawasi kehidupan kita. Dan dia berjanji untuk menyertai kita dalam segala pancaroba kehidupan. Maka datanglah kepadanya, serahkanlah pergumulanmu kepadanya. Amin. Mungkin sudah mengatakan, Pak Paulus, saya mau berserah kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan segalanya. Taruh tangan di dada. Saya mau berdoa. Saya memohon agar Tuhan akan menjamah saudara. Saya memohon agar hari ini kuasa Tuhan melawat saudara-saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara rindu mengalami agar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, mari kita berdoa saudara-saudara. Mari kita memohon kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Basilea. Jemaat yang sedang mungkin galau, resah, cemas, khawatir oleh karena apa yang sedang ada di depan mata kami. Secara manusia ada banyak hal yang tidak bisa kami selesaikan. Tuhan, kalau akhir-akhir ini kami kehilangan sukacita karena khawatir, karena cemas, karena galau. Hari ini kami serahkan segala khawatir kami kepada-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu agar setiap hari kami bisa bersatu dengan Tuhan. Kami percaya kebenaran, kami melakukan kebaikan, dan kami menjaga pikiran. Sehingga setiap hari kami boleh hidup dalam sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bisa berbagi firman untuk jemaat. Dan saya rindu, sekali lagi, firman ini menjadi rema. Tuhan memberkati, sampai jumpa di kesempatan yang lain. God bless you. Haleluya.